Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Maria Eliana dengan NIM 241324011 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran ekonomi SMA, yakni Bank Sentral dan Alat Pembayaran. Oke, langsung saja kita masuk pada kompetensi dasar 3.6, mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. 4.6, menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama, menjelaskan pengertian bank sentral. Yang kedua, mendeskripsikan tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Republik Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sistem pembayaran. Yang keempat, menjelaskan peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang kelima, menjelaskan pengertian alat pembayaran tunai. Yang keenam, mendeskripsikan tugas, fungsi, jenis, dan syarat uang. Yang ketujuh, menjelaskan unsur pengaman uang rupiah. Dan yang terakhir, menjelaskan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, setelah mempelajari materi, siswa dapat mendeskripsikan dan menyajikan tentang bank sentral dengan tepat. Yang kedua, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran, siswa dapat mendeskripsikan dan menyajikan sistem pembelajaran dan perekonomian Indonesia dengan sistematis dan tepat. Sekarang kita masuk pada peta konsep bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank sentral terdiri dari fungsi bank sentral dan penyelenggaraan sistem pembayaran, sedangkan sistem pembayaran terdiri dari pengertian sistem pembayaran dan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Dan yang terakhir, alat pembayaran. Alat pembayaran terdiri dari evolusi dan alat pembayaran dan jenis alat pembayaran. Selanjutnya, kita masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai salah satu sumber belajar dalam rangka melaksanakan program edukasi masyarakat mengenai bidang tugas Bank Indonesia atau BI menerima kunjungan masyarakat seperti lembaga pendidikan, instansi, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada fungsi Bank Sentral. Fungsi Bank Sentral sebagai pengendali peredar uang. Fungsi tersebut terdiri dari yang pertama, bank sirkulasi. Bank sentral adalah pemegang hak tunggal atau hak oktroasi dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. B. Bankers. Bank sentral adalah bankir dari bank-bank yang lain. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. C. Lender of last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank lain dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat. Selanjutnya, sistem pembayaran. Yang pertama, pengertian sistem pembayaran adalah salah satu tugas bank sentral, yaitu untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, tahukah Anda apa itu sistem pembayaran? Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran secara umum
Alat pembayaran dapat terbagi atas. Yang pertama, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas dan uang logam. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Nah, yang kedua ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamankan oleh Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Selanjutnya, ada 5 peranan Bank Indonesia. Yang pertama, regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23 PBI 2012 tentang transfer dana dan surat edaran Nomor 15/23 DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus melalui Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, ada perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan sistem pembayaran. Nah, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu, dan uang elektronik. Nah, yang ketiga ada pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring atau pemantauan, penilaian, dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan sistem pembayaran ke arah yang lebih baik. Untuk peranan yang keempat, ada operator. Nah, Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mulai tanggal 31 Mei 2013 batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui clearing kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp500 juta. Adapun untuk Bank Indonesia Scrupulous Security Settlement System atau BISSS, BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan settlement surat berharga. Nah, untuk yang kelima ada fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, jadi selain melaksanakan peran sebagaimana yang digambarkan dalam bagian di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada alat pembayaran. Ada evolusi alat pembayaran. Jadi, alat pembayaran yang ada di Indonesia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Nah, tentu saja kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, mereka menggunakan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan.
yang artinya kelasiman di era pramodern dalam perkembangannya mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Nah, hingga saat ini, uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Di sini ada alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai atau cash-based ke alat pembayaran non-tunai atau non-cash. Seperti alat pembayaran berbasis kertas, misalnya cek, bilet giro. Nah, selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan kartu prabayar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis alat pembayaran. Yang pertama ada alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal seperti uang kertas dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting, khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan uang giral. Namun, tentu saja, perkembangan zaman pula yang akan membuat jumlah ini terus bertambah. Nah, sebenarnya, pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pegadaan dan pengelolaan terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika kita sedang menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang sangat panjang. Mungkin Anda masih ingat kejadian antri di pintu tol setiap masa liburan atau mudik lebaran yang bisa mencapai berhari-hari. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengandung risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang. Nah, menyadari ketidaknyamanan dan inefisiensi memakai uang kartal, Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang akan terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran yang akan dibahas di bawah ini, yang pertama itu ada uang. Nah, selanjutnya ada alat pembayaran tunai. Sebelum kita masuk pada alat pembayaran tunai, kita akan membahas dulu apa itu pengertian uang. Uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Salah satu definisi mengenai uang diungkapkan oleh Rudiger Darbus, Stanley Fischer, dan Richard Stark dalam bukunya Makroekonomis tahun 1998 bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Batasan mengenai uang yang lebih fokus konkret dijelaskan dalam buku Saku Bank Sentral Amerika yang mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran, standar nilai, atau sarana untuk menabung atau penyimpanan daya beli. Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Di sini ada dua jenis uang, yang pertama ada uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat pembayaran non-tunai. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong apa itu alat pembayaran non-tunai. Teman-teman juga pasti sudah pernah menggunakannya dalam proses pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan saja sedikit tentang alat pembayaran non-tunai. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada alat pembayaran berbasis kertas, yaitu cek, bilet giro, dan nota debit. Yang kedua ada alat pembayaran berbasis elektronik, yaitu kartu ATM atau debit, kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money. Nah, teman-teman, di sini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam memaparkan materi
atau menjelaskan materi kepada teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah menonton materi pemaparan video saya pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Bye-bye.